Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pagi ini kita bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan judul Tuhan menyertai kita, janganlah takut. Terambil dari kitab Bilangan 14 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini seringkali orang menjadi takut ketika diperhadapkan dengan berbagai persoalan dan ancaman. Itulah situasi yang dialami oleh umat Israel ketika mereka menjadi gentar melihat kekuatan musuh di tanah Kanaan sebagai ancaman besar bagi kehidupan mereka. Namun di tengah kepanikan itu muncul suara iman yang meneguhkan, jangan takut karena Tuhan menyertai. Dan suara iman itu muncul dari Yosua dan Kaleb, dua pengintai yang memiliki kesetiaan dan iman kepada Tuhan. Dari ayat ini kita belajar 3 kebenaran penting. Yang pertama, ketakutan sering muncul ketika fokus kita salah. Bangsa Israel diliputi ketakutan karena mereka hanya melihat besarnya musuh, bukan besarnya Tuhan. Mereka membandingkan diri dengan raksasa Kanaan dan merasa kecil serta tidak mampu. Sebaliknya, Yosua dan Kaleb melihat dengan perspektif iman. Mereka sadar bahwa penyertaan Tuhan jauh lebih besar daripada ancaman apapun. Dalam kehidupan kita, ketakutan sering muncul ketika kita terlalu fokus pada masalah. Namun iman bertumbuh ketika kita mengalihkan pandangan kepada Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Yang kedua, penyertaan Tuhan adalah jaminan yang mengalahkan segala ancaman. Yosua dan Kaleb tidak berkata bahwa musuh itu kecil. Mereka mengakui kenyataan, tetapi mereka memiliki keyakinan yang lebih besar. Tuhan menyertai umatnya. Penyertaan Tuhan bukan sekadar konsep, melainkan jaminan nyata bahwa kita tidak berjalan sendiri. Ketika Tuhan menyertai, maka kekuatan kita bukan lagi berasal dari diri sendiri, tetapi dari Dia. Apapun tantangan yang kita hadapi hari ini, kesulitan hidup, pergumulan iman, atau ketidakpastian masa depan, kita dapat melangkah dengan keberanian karena Tuhan berjalan bersama kita. Yang ketiga, respons iman adalah tidak takut dan tetap taat. Perintah jangan takut bukan sekadar dorongan emosional, tetapi panggilan untuk percaya dan taat. Ketakutan seringkali membuat seseorang mundur, tetapi iman mendorong kita untuk tetap melangkah bersama Tuhan. Yosua dan Kaleb mengajak bangsa itu untuk tidak memberontak, melainkan percaya dan bertindak sesuai kehendak Tuhan. Demikian juga dalam hidup kita, iman yang sejati terlihat dari keberanian untuk tetap taat sekalipun situasi tidak mudah. Saudara sekalian, sebagai penutup Bilangan 14 ayat 9 mengingatkan kita bahwa sumber keberanian kita bukanlah keadaan yang aman, melainkan penyertaan Tuhan yang pasti. Karena itu, jangan takut menghadapi apapun dalam hidup ini. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menyertai, menuntun, dan memberi kemenangan. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.